apa amal ibadah saya bisa diterima Habib Umar, duduk di sampingnya, foto, mencium tangan beliau, bahkan dikasih makanan, disuapi oleh beliau. Intinya kalau gue sih ngelihatnya, kalau saya mau ceritakan dari beliau tidur sampai beliau tidur Ya, lagi ya. Oke, Nah, tidur. coba apa yang dilakukan Oke, apa Habib yang Umar? Apa yang dilakukan Habib Umar sehari-harinya? 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini saya masih deg-degan, jadi kita opening biasa dulu aja karena masih deg-degan. Ada Habib Jafar, ada Habib Muscaba. jadi ada Habib swasta, ada Habib negeri. Kelihatan bedanya Kelihatan ini. bedanya ya. Iya. Ada tulisan login lagi. Luar biasa. Saya mau cerita dulu deh buat Iya. pendengar. Ya. Oke. Jadi ini kan banyak beritanya sampai headline kan. Apa amal baik saya gitu. Iya. Ya kan. Tapi saya cerita dulu biar menarik. Iya. Jadi awalnya nih Habib hari Minggu malam ketika saya lagi nonton Netflix ya kan. Oh, saya kira maksiat, enggak ya? Enggak. Tontonan ini mungkin masih ada. Karena Netflix mau di itu sensor sama Menkominfo. Oh iya. Lagi nonton Netflix, tiba-tiba malam-malam tuh jam berapa gitu saya lupa. Tiba-tiba WhatsApp saya berdentang jenting gitu. Terus Habib Jafar, Aja. bro gitu kan. Kalau Habib ini kan bro gitu. Kan. Bro, besok ngapain? Wah, nanya ngapain ada apa nih gitu kan udah apa. Karena saya nggak kepikiran sama sekali gitu ya. Biasanya kan, bro, besok ngapain gitu kan. Ngapainnya kenapa dulu nih Beb? Tanya gitu kan. Kosong nggak gitu. Wah, kalau ditanya kosong bingung juga kan ya, karena besok hari Senin tuh. Senin kan pasti banyak kerjaan kan. Ada apa dulu Bib? Bertanya gitu kan. Karena kalau Habib ini minta waktu, nggak mungkin saya nggak kasih kan. Oh. Iya. Aja spesial Bib. Luar biasa gitu kan. Cuman mau ngapain dulu gitu kan. Terus tiba-tiba beritanya dari beliau, diajak Habib Jindan dan Habib Umar ketemu. Iya. Nah, saya diam dulu tuh. Wah, ini diajak Habib Jindan dan Habib Umar ketemu. Ini ngeprank kayaknya gitu ya. Ngeprank. Tapi pertanyaannya, Iya. lu kenal Habib Umar nggak tuh waktu itu? Kenal dong. Masa nggak Serius? kenal? Anda kafir banget. Cuman memang nggak kebayang aja. Dan saya tahu gimana beliau itu sangat agung dan diagung-agungkan juga. Tadinya ini bener Bib. Tadinya tuh kan kita tahu jadwalnya ke Istiqlal kan. Iya. Tadinya apa gua nanti ngajak Habib ke Istiqlal gitu kan. Tadinya nih. Iya. Tapi kan ya udahlah saya lupakan dulu, tiba-tiba dapatlah WhatsApp tersebut. Saya cerita sama istri saya. Besok jadwal gua apa ya? Kayak gitu. Coba bilang anak-anak kosongin dulu dong semuanya karena nggak dikasih tahu jamnya, Beb. Oh. Iya. Nggak dikasih tahu jamnya. Terus akhirnya baru dikasih tahu jamnya, terus bini gue nanya, mau kemana? Mau bareng sama Habib Jafar gitu. Ngapain katanya? Ya tidak mungkin maksiat kan, gitu, bareng Habib Jafar gitu ya. Saya mau ketemu, diajakin ketemu. Jadi Habib Jafar itu diminta ya intinya ya, Iya. untuk ngajak ya ketemu dengan Habib Jindan dan Habib Umar. Bini gue langsung kosongin semua jadwal lo. Gitu, gue diomelin. Oh iya, serius? Padahal saya udah ngomong kosongin, tapi dia mengulang kata-kata saya. Kosongin semua, ya ini mau dikosongin gitu kan. Tapi masih tidak percaya. Saya sering di prank Beb, soalnya masih tidak percaya. Pernah di prank syuting jam 11 mulai jam 2. Pernah. Kemarin pun saya di prank 2 jam di sana. Akhirnya untung gue kosongin sampai sore tuh. Iya. Tapi nggak ada yang gue cancel akhirnya karena kita kan stuck di sana kan. Iya. Ya. Terus akhirnya begitu itu datang ke sana, ketemu Habib Jafar dulu ya. Habib Iya. Jafar masih nggak percaya Bib saya ketemu di mobil. Bib, ini gimana Bib ceritanya Iya. Bib? Itu pertanyaan dia pertama tuh. Iya, ini gimana Bib? Karena di sana yang ribuan orang kan. Iya. Bib, ini gimana ceritanya Bib? Kita masuk ke rumahnya. Gimana Bib ini Bib, Iya. ceritanya gitu. Oh, beliau dengan
santai. Karena Aji. kan memang diutus Diundang. ya. Karena Iya. memang diutus diundang. Akhirnya masuklah kita. Nah ini cerita awal dulu yang menarik, nanti kita lanjut ya. Masuk, dibawa, saya istri ikut, tapi istri beda tempat. Ya, bersama istrinya Habib Jindan akhirnya kan yang Betul. menemuin. Dan istrinya cosplaynya Cosplaynya. udah kayak istri para Habib. Jadi pakai apa? Pakai baju muslimah. Ada, ya. Pokoknya full muslimah dan sangat santun. Salah satu. Aji. Tapi dia tuh Arab, Bib. Oh iya, dia ada anaknya. Iya, Irak kan dia. Oh, pantesan. Iya. Jadi emang udah kayak istri para Habib gitu. Iya, Karena karena di dia- belakang terus dia langsung nanya tuh, "Nih, saya kemana ya?" Karena kan cowok semua kan di pesantren. Akhirnya dikasih akses ke tempat para perempuan lah. Betul, karena dia kan turunan Irak juga gitu. Makanya bukannya Arab sebenarnya Iya. gitu. Kok mau sama Anda ya? Saya mungkin memang suka dengan yang Arab-Arab. Dia kok suka sama Anda. Anda kan ada Ya mungkin kadang-kadang Arab suka sama lihat Cina kan beda ya, Beb. Anda nih menghasut saya loh, Beb. Nanti potongannya itu, Beb. Tapi intinya adalah terus kita masuk ke kamarnya Habib Jindan. iya. Ya, ke kamar Habib Jindan. Saya udah, wih ini kamarnya nih. Karena ada ranjang. Iya. Ya kan, bukan di ruang tamu nih. Kamu Oh enggak, kita ke ruang tamu dulu. Ke ruang tamu, makan. Makan. Yuk makan kan biasalah satu loyang makan itu, makan bareng-bareng. Udah nih makan. Habis itu kita diminta ke tempatnya Habib Jindan di kamarnya. tungguin pas makan tuh ada yang unik, Bib. Gimana? Karena pas kalau di tradisi Habib itu kan cuci tangannya pakai teko, di bawahnya udah ada tempat untuk nampung air setelah cuci. Iya, Dia bingung. Iya. Apa ini ya? Iya. Ajib. Iya. Kenapa nggak pakai tisu basah gitu Iya. kan? Oke. Gitu kan. Iya. Habib nerangin, nggak emang begini gitu ya. Saya ikutin lah gitu kan, saya ikutin sunnahnya begitu. Udah ikutin terus makan lah kita. Nah, cuman setelah selesai makan tekonya nggak ada lagi. Oke. Itu jadi masalah. Akhirnya beliau jalan dengan tangan masih bekas makanan. Tekonya telat datang endingnya. Ada. Pindah ke kamarnya Habib Jindan, di kamar Habib Jindan, ketemu dengan Habib Jindan. Wah, itu obrolannya nanti kita bahas ya. Dikasih makan lagi, Bib. Kasih makan lagi. Kasih Oke. makan lagi. Bib. Dan setelah dari sana ngobrol-ngobrol lama, akhirnya masuk ke ruangan utama ya. Ruangan utama. Ruangan utama. Dan saya dengan Habib Jafar diminta duduk di satu tempat tertentu gitu. Ya, sudah diatur ya. Diatur. Oke. Nah, kita juga nggak tahu nih, nggak tahu Habib mungkin tahu, saya nggak tahu ini kenapa kita dipindahin duduknya gitu. Ternyata Habib Umar duduk depan Oke, Masya kita, Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu ya nggak bisa berkata-kata juga gitu kan ini. Wah ini bisa sedekat ini, bisa ngelihat langsung, bisa saya mau kayak nanya ini boleh saya videoin nggak? Gitu Iya, ya. sempat nanya. Sebenarnya sebelum makan boleh gitu Ya, kan. sebelum makan. Kalau lagi makan bukan tradisinya Betul. Habib Umar dan para habaib itu di videoi. Tapi itu bukan Habib Umar aja, kalau saya juga nggak mau sih. Iya. Lagi makan, wait masuk video. Iya. Minimal jelek lah di kamera. Jelek ya. pasti saya di Minimal kamera jelek. kan. Akhirnya beliau makan lah. Beliau makan, kita makan, itu pas di depannya. Itu rasanya nggak bisa diomongin deh. Rasanya udah kayaknya nggak masuk akal bisa ada di sana pada saat itu. Udah gitu yang menarik lagi, beliau kan makan gitu ya. Terus habis beliau potong makanannya, beliau makan, terus beliau mau naruh, tapi karena ada saya di depannya jadi dikasih saya. Iya, jadi saya disuapi lah sebenarnya kan, disuapi makanan tersebut oleh beliau. Itu ini saya sendiri bertanya, ini apa yang sudah saya lakukan gitu kan, Ajib. Ajib. sampai seperti itu gitu kan. Akhirnya ya udah, terus fotonya juga dekat sekali karena kita dipanggil Dipanggil. oleh Habib Umar juga untuk foto, terus ngomong tentang login. Ya, jadi diperkenalkan sebagai orang yang baru masuk Islam, kemudian punya podcast terbesar di Indonesia, dan salah satunya adalah program yang menjelaskan Islam kepada banyak orang, yaitu Login. Itu login. Akhirnya udah kan, Umar
senyum-senyum gitu ke Om Ded. Saya tuh baru dan itu Habib Umar tuh senyum ketawa gitu ngeliat saya senyum baik itu saya nggak tahu orang di samping saya siapa tapi beliau mengatakan ini luar biasa loh disenyumin oleh Habib Umar. Iya. Oh. Itu Iya. ada seperti itunya Bib ya. Kalau itu Iya. saya nggak tahu tuh Bib. Iya. Kalau seorang yang sudah mulia gitu dengan ilmu dan ibadah serta akhlak atau adab yang baik, maka ketika beliau tersenyum kan pasti tidak sembarangan. Betul. Beliau tidak ketika tersenyum itu pasti sesuai dengan adab yang baik dan ada isyarat-isyarat yang diberikan kan kepada orang itu dengan senyuman. Kalau dalam filsafat itu dibahas biasanya di hermeneutika bahwa bahasa itu tidak hanya kata tapi mimik muka semua itu berbicara kepada kita. Ya. Nah, makanya kalau kita yang sangat ngefans ke Habib Umar itu mengartikan senyuman itu sesuatu yang tidak biasa saja tapi luar biasa. Walaupun beliau seorang yang pasti menjaga senyum kepada siapa saja. Betul. Sebagaimana Nabi itu dipuji karena selalu tersenyum. Tapi kalau dapat makanannya, Ya, dapat makanannya. Nah, itu jarang itu. Nah, itu dikasih. itu jarang itu. Ya, artinya kan ada pesan sebenarnya yang ingin Tapi disampaikan. Dan itulah yang akhirnya disampaikan. Dan kan? itu kan bahwa beliau mengatakan bahwa login ini intinya ya login ini bagus ya dan Bagus. itu dakwah gitu kan intinya ya, Iya. dakwah dan lanjutkan. Jadi kapan Bib? Pertanyaan jebakan. Jadi intinya kan sebenarnya kalau saya menangkap pesan utama Habib Umar adalah bahwa jaga kesantunan dalam berkata-kata ketika menyampaikan pesan-pesan keislaman ataupun yang universal pesan kebaikan. Dan Tapi di itu- sanalah selalu saya tuh kalau punya program pengen jadi legacy agar selalu diingat dan ya udah biar jadi misteri lah ketemu kita di Ramadan nanti Ya, tapi 2024. dipuji oleh Habib Umar, Tapi yang jelas Habib Umar memuji lah ya. memuji dan menyetujui itu sudah luar biasa. Menyetujui karena juga kan sebelum kita login kita minta izin ke Habib Jindan selaku guru kita yang tersambung transmisi keilmuannya atau sanadnya kita sebut kepada Habib Umar bin Hafid. Dan akhirnya itu menjadi tontonan toleransi. Kalau kita dalam perspektif Islamnya adalah Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Dan itu dipuji lah secara umum oleh orang. Tapi kadang ada yang menggunakan login itu sebagai candaan yang kurang tepat. Akhirnya ada orang muji Islam, wah mau login nih. Ya. Padahal dia non Muslim. Padahal yang hanya muji secara tulus dan menghargai. itu seharusnya jadi toleransi. Ya. Akhirnya karena dia bilang molok ini akhirnya nggak jadi. Ya. Nah itu saya sih menjadikan login juga sebagai candaan, tapi di waktu kepada orang dan di tempat yang tepat. Yang sama nih, Komit. kalau boleh sharing dikit, pelihara yang sama Habib Al-Jufri. Oke. Loh ya, beliau buat juga namanya Amantu Billah. Oh. Yang diundang persis yang untuk undang kayak gitu. Oke. Tapi versi Arabnya. Versi Arabnya. Tapi indah sekali berarti. Bib. Luar biasa. Habib Ali Jufri ini salah satu murid kesayangannya Habib Umar. Ah, Yang masih muda dan sering berbicara tema-tema yang terkait dengan toleransi. Nah, oke. ya itulah biar Ya, jadi itulah, misteri ya biar menurut jadi saya. misteri, Ya. kita tunggu Biar aja ya. seru ya. Tapi intinya kita dapat akses lah untuk Kita dapat terus akses. menjalankan. Dan bagi kita kan yang utama adalah omongan guru. Ya, Kalau omongan guru. ngurusin omongan orang selesai. nggak ada habisnya. Ya. Tapi kalau omongan guru kan itu presisi karena Ya. beliau pakai pertimbangan ilmu Nalar dan kebijaksanaan. kebijaksanaan. Pakai hati. Oke. Makanya yang keluar ketika sedikit omongan keluar Habib Umar langsung tuh mengkritisi kita. Tapi itu banyak sebenarnya obrolan kita kemarin lumayan lama loh, Bib, dengan Iya. Habib Umar. Lama. Lama Dengan loh Habib. itu lumayan dengan waktu beliau ya. Iya, Dengan waktu dengan beliau tuh waktu lumayan beliau. lama loh. Tapi Bib, oke. Ini saya mau tanya dulu ke Habib Mustaqbal. Nah, Ini pertanyaan buat saya dulu. Jadi gini, kan sekarang headline-nya itu adalah ini lucu sekali karena ini harus dibahas. Apa amal ibadah saya bisa diterima Habib Umar? Duduk di sampingnya foto
mencium tangan beliau, bahkan dikasih makanan, disuapi oleh beliau gitu. Ya disuapi ini bukan gini ya, tapi Iya, dikasih makanan. disuapi, tapi kan disuapi oleh beliau. Apa amal ibadahnya? Nah, memang saya bisa menjawab ya, amal ibadah kan nggak perlu orang tahu, amal ibadah kan nggak perlu ada di sosmed itu. Tapi kalau Habib melihat hal ini, apa jawaban yang tepat? Pertanyaannya keren banget Om Ded. Keren pertanyaannya. Ini jawabannya sebenarnya bukan ada resep tertentu yang harus kita buat. Kalau buat ini nanti akan dapat hadiah. Bukan sama sekali. Ini pernah diungkapkan oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Athaillah Sakandari. Oke. Yang terkenal dengan apa itu? Al-Hikam. Al-Hikam. Dengan kitab hikamnya, kata-kata bijaknya. Beliau ucapkan, "Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliya'ih illa min haitsu dalil alaih. Wa lam yusilhum wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahum ilaih." Nah, ini ya. Habib negeri. Apa? Kalau saya kan Habib swasta. Jadi kalau Habib negeri itu jelas langsung bahasanya dijelasin. Artinya beliau memuji Allah, Maha Suci Allah yang tidaklah menjadikan jalan kepada para wali-walinya, melainkan itulah jalan kepadanya. Dan tidaklah mendekatkan seseorang kepada kekasih-kekasihnya, melainkan seorang itu Allah sendiri yang mau dekatkan kepadanya. Mereka adalah dalil, perantara. Wah, kata dia. Intinya, resepnya apa? Resepnya nggak ada resep. Ini murni pilihan, Om Ded. Murni pilihan. Dan ini murni karunia yang tidak bisa diusahakan. Murni karunia. Yang tidak bisa diusahakan. Yang tidak bisa diusahakan. Kalau bahasa Indonesia wahabi. Wahabi. Jadi kan karunia itu ada dua. Ada karunia yang bersifat kasbi. Yang diusahakan kita dapatkan. Ada yang enggak. Karunia yang enggak ada hubungannya dengan usaha itu. Kalau Allah mau memberi, maka Allah memberi. Walaupun tak usaha kita. Wahabi namanya. Kalau misalnya dijelaskan seperti itu, tapi pasti akan ada orang nanya nih, pasti netizen akan bertanya, ya tapi kan ketika diberikan oleh Allah, itu kan pasti Allah memiliki alasan kan. Nah, berarti bukan hanya amal ibadah, tapi ada alasan toh. Betul nggak sih? Iya. Saya berpikir. Kalau aku ngelihatnya gini Om. Intinya kalau gue sih ngelihatnya itu karunia. Yang pasti ada alasannya. Tapi belum tentu kita tahu alasannya. Karena tadi kita nggak tahu amalannya Om Ded. Bahkan ya kalau gue mau simple ya Om, amalan lo adalah bagi kita dalam perspektif Islam adalah mu'alaf. Ketika seorang mu'alaf, dosanya dihilangin tuh. Lu lebih suci dari gua. Itu inilah banyak kemungkinan. Bisa jadi juga Habib Umar ingin lu lebih juga menyebarkan nilai-nilai positif melalui podcastnya. Banyak hal lah yang menurut gua itu bisa jadi pelajaran buat lu. Tapi juga pelajaran buat orang. Misalnya, gimana tuh pelajaran buat orang? Kalau pelajaran buat saya paham nih. Kalau buat orang, pelajaran buat orang, misalnya, oh ternyata nggak mesti orang yang pakaiannya kayak Habib Mujtaba loh yang dapat akses. Ternyata Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Orang yang seperti Om Ded bahkan pakai lengan pendek kemarin dia tuh. Memang bajunya putih, tapi lengan pendek. Maksud saya kenapa gak lengan panjang? Tidak punya. Tidak punya. Anda kan dadakan. Nah, itu menunjukkan bahwa rahmat Islam itu, kasih sayang Islam itu begitu luasnya. Terus bisa juga seharusnya bagi kita yang nonton akhirnya jadi husnudzon. Oh iya ya, mungkin gue dulu punya prasangka buruk kepada Om Ded, ternyata nggak bisa. Maka seharusnya gue gak punya prasangka buruk kepada semua orang. Banyak hal lah yang seharusnya direnungkan secara positif, karena itu pertemuan yang positif. Betapa gak positif ketemu sama orang positif, Habib Umar bin Hafid di tempat yang positif, hasilnya pun positif. Semua itu jadi positif, sehingga jangan ada pandangan yang negatif. Betul. Ya. Dan itu kan baru hubungi Om Ded gue tengah malam, ya kan? Itu karena Habib Jindan di pertemuan artis Anda tidak ada. Kemudian Om Ded kalau mau suruh ke rumah aja. Dan gak ada jaminan bahwa ketemu Habib Umar kan. Pokoknya ke rumah aja, siapa tahu bisa ketemu Habib Umar. Karena
bahkan Tapi Habib itu pada Jindan pun nggak tahu dan nggak menjanjikan, karena Iya. kita kan betul-betul itu kalau dalam bahasa Al-Quran min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga Iya, rezeki dan itu. jamnya juga kan waktu itu kan juga lumayan berantakan kan sebenarnya. Lumayan kan. berantakan. Tapi Makanya. tapi pada saat itu malah kita dipanggil, malah tiba-tiba Habib Umarnya datang ngelewatin kita pula dan Ngelewatin sebagainya, terus kita. duduk depan kita, itu kan Ngobrol bareng kita. ngobrol bareng kita, itu kan ya. Tapi benar kata Habib sih, nggak bisa dijelas. Nggak bisa. Iya. Dan bagi orang itu Nah. seharusnya positif, husnudzon. Iya. Bagi kita juga harus positif, bukan untuk dibanggakan. Iya. Tapi Anda dikasih tanggung jawab sama Habib Betul. Umar kan, Keren. akhirnya. Betul, jadi punya tanggung jawab. Iya, itu yang versi husnudzon tadi apa? Baik sangka gitu ya, baik sangka. Ini juga begini Om Ded. Kan kemarin Om Ded mungkin ngerasain ketenangan yang luar biasa, nikmat, tentram. Kadang-kadang perihal itu kita nggak dapatkan ketika kita beribadah. Jarang-jarang ya kok bisa tenang kayak kemarin tuh. Iya, Kita sholat, kita baca Quran contohnya. Tapi untuk bisa dapatkan apa yang kita dapatkan waktu kita depan mereka, lagi makan padahal bukan Itu- ibadahnya. iya. Tapi tenangnya kok mengalahkan Mengalahkan. ketenangan yang ada di ibadah. Iya, Kenapa itu? Kenapa tuh, Bib? Wah, sama juga kembali ke Ibn Athaillah kan dari beliau menjawab, "Idza fataha laka wijhatan fi ta'arruf ilaih fala tubali ma'aha an gala amaluk." Beda antara orang yang melamar dan yang dilamar. Oh, Ketika kita beribadah, kita melamar untuk kita dekat kepada melamar Allah, untuk dekat. dekat kepada Tuhan. Tapi ketika engkau didekatkan kepada orang yang Tuhan cintai, engkau dilamar oleh Tuhan. Oh. Makanya, Nah, makanya ada ketenangan yang spesial yang nggak ada karena dilamar, diminta, ya kan? iya, Nah, jauh beda antara dua itu. Dengan begitu seharusnya ketika melamar, kondisi itu diupayakan hadir juga berarti, Habib ya. Jadi ketika Betul. kita Nah. sholat seharusnya kita Berusaha, bayangkan kalau ya. kita ketemu Habib Umar aja begitu tenangnya, maka ini ketemu Allah loh. Nah, Ketika bersolawat juga ketemu Rasulullah yang itu puncak dari keagungan yang kita lihat dari Habib Umar. Itu gak ada apa-apanya kan ketimbang Rasulullah. Jadi seharusnya itu jadi renungan ke sana ya. nah, makanya kalau dibilang amal apa padahal saya ini pendosa. Nah, itu beliau bilang, kalau Tuhan sudah membukakan pintu untuk berkenalan denganmu, maka jangan engkau pedulikan amal burukmu. Karena dia kok yang mau berdekatan denganmu, bukan engkau mau bukan engkau yang mau, bukan engkau yang minta, dia yang minta. Nah, kalau gitu ya mau ketemu, ini jangan jauh-jauh nih. Kalau saya mau ketemu sama Om Ded aja, setengah mati kan. enggak juga sih. Iya, iya. Oke lah. Minta janjinya. Iya, minta, pasti. SOP-nya susah. Iya. Tapi kalau seandainya kebalik, Om Ded yang minta seseorang, langsung dijemput dia. Iya. Persis seperti itu. Ibadah kita, usaha kita untuk dekat kepada Tuhan. Sedangkan kita dekat dengan para kekasih Tuhan, itu upaya Tuhan untuk berdekatan dengan kita. Ya. Dan itu bisa dikatakan, ini mungkin kata-kata ini jangan disalahartikan, tapi gini, Nah, artinya yang mau bertemu juga mungkin punya keperluan khusus yang tujuannya baik. Betul. Bener nggak sih kalau Iya. saya mengatakan itu? Iya. Oke. Baik itu bisa jadi juga kan mau menegur kita. Iya, apapun kan. Iya. Iya. Makanya sebenarnya Om Ded ya, itu seharusnya jadi renungan buat kita semua. Dalam artian, jangankan Habib Umar nih, dan jangankan Om Ded. Mungkin semua Muslim di Indonesia itu pernah diajak ketemu sama Allah. Karena Allah sedang rindu mau melamar dia. Cuman karena tidak bersifat fisik seperti pertemuan kita dengan Habib Umar, mereka gak sadar. Contohnya Om Ded ya, Tuhan itu kalau rindu kepada kita sebagai seorang Muslim, dibuatlah kita padahal habis ngelakuin sesuatu yang banyak dari pagi sampai sore capek, nggak pasang alarm, tiba-tiba jam 1 bangun, jebret. Maksudnya Tuhan, gue rindu nih sama lu. Jarak terdekat kita dengan Tuhan itu waktunya adalah sepertiga malam dan perlakuannya adalah sujud. Artinya kita dibangunin jam 1 malam untuk tahajud. Tapi kita mau menemukannya tidak. Malah kencing. Jam 1 malam kan kebangun, kencing terus tidur lagi atau ngecek HP tidur lagi. Padahal Kalau kencing kebelet. iya maksudnya iya habis Kalau kencing ngecek ambil HP wudhu. itu. Iya habis kencing wudhu Iya. sholat Iya, kan. iya. Karena Tuhan rindu. Ya, Atau di medsos deh. Kadang kalau Tuhan rindu kita, Iya, dipertemukanlah kita dengan konten yang positif.
Tapi malah kita ke-trigger sama konten yang negatif. Artinya sebenarnya semua Artinya kita pun harus punya peka kesempatan, gitu kan. Kita peka harus peka. sensitivitas itu. Oke. Tapi, nah ini saya mau tahu nih, karena saya mau tahu banyak tentang kehidupan Habib Umar. Kalau selama ini kan taunya dari cerita orang, juga dari Google lah udah pasti ya. Oke. Tapi kan Habib sendiri 20 tahun, Bib. 16. 16 tahun. 16 tahun. 16 jadi tahun itu bareng atau Iya, betul. bareng, Bib? Nah ini. di pesantren. Habib Umar itu punya pesantren namanya Darul Mustafa, dan beliau ini santri sekaligus akhirnya mengajar di sana. Kalau saya kan pengalaman doang ketemu. Ya. Nah, agar representatif, Habib Mustabak yang cerita. Oke. Dan dua-duanya sama diizinkan langsung sama Habib Jindan untuk bercerita dengan perspektif masing-masing. Oke. Habib mau tanya nih satu-satu. Ini pertanyaan jayus lah, tapi harus gitu. Oke. Habib Umar tuh pernah marah nggak? Pernah. Kalau apa tuh? Oke. Selama saya duduk di sana, Om Ded, emang sangat langka momen beliau marah tuh ya. Sangat langka. Waktu saya menjadi pelajar, kemudian saya menjadi tenaga pengajar dan menjadi salah satu dari manajemen beliau, menjadi asisten khusus dari putra beliau. Momen beliau marah itu sangat langka. Dan alasan beliau untuk marah itu karena memang ada kesalahan yang mengarah ke kemaksiatan. Oh. Itu. Kalau kesalahan yang tidak mengarah ke sana, ya, itu beliau nggak begitu marah, menegur ya. Tegurannya pun sangat halus banget. Contoh teguran yang halus tuh gimana? Kenapa nggak nyebutin nama, ya, nggak nyebutin ini, apa namanya kalau bahasa kita nyinggung, Nyindir. Nyindir. Dengan cerita biasanya. Oh, Dengan cerita. dengan cerita biasanya. Ya. Kalau dulu begini. Artinya sindiran atau gitu. Itu ya, yang ngelakuin kena tuh. Iya. Gitu. Berarti kemarahan beliau itu kepada kemaksiatannya. Betul. Pada kemaksiatan. Dan kalau sudah memang ini betul-betul berbahaya bagi diri dia ya. Dan makanya caranya menyindir, gak nyebut nama, tapi kelakuannya yang disindir. Dan kalau menyindir itu kan akhirnya yang dengar banyak, Bib. Yang dengar banyak. Jadi artinya orang yang tadinya tidak tahu pun bisa mengubah diri ketika dia mendengarkan kisah dan cerita kan. Intinya, dan biasanya semua yang punya salah itu ngerasa. Kayak misalnya ya, Om, gue dulu di pesantren tuh kalau ada yang maksiat itu dan gak ketahuan, biasanya Ustadz tuh bacain air segelas, kemudian semua orang suruh minum dikit-dikit. Jangan gue nih. Nanti sakit, yang ini bakal sakit. Itu tiba-tiba malamnya banyak orang sakit karena sama-sama punya salah. Dan mungkin doanya biasa aja. Itu cuma sugesti cara kebudayaan seorang guru untuk kemudian menegur muridnya. Gue nih katanya. Ya, akhirnya besok saya salah lagi. Enggak, tobat dong. Oke, ini menarik nih. Tapi saya juga karena baru ketemu tuh, saya juga ngeliat. Nah, itu Habib Umar itu kan tadi ceritanya bahkan dia di Afrika ya. Sampai orang mau ketemu aja sulit, sampai mobil digotong sama orang. Iya, betul. Ada pernah gitu. Pernah ya. Nah, Bib, saya nggak lari ke sananya, tapi saya lari dari jadwalnya beliau, Bib. Karena beliau ini kan nggak muda ya. Iya, 60 sekarang. 60 ya, sudah 60 tahun dengan jadwal seperti itu. Ini nggak pernah capek, Bib. Karena kemarin aja saya tahu bahwa tidurnya cuma 3-4 jam. Oh, ini memang kalau masalah jadwal, Om Ded. Kalau kita di sana tuh bukan lihat Habib Umarnya, enggak. Lihat jadwalnya Habib Umar aja langsung capek gitu. Karena sebegini padatnya beliau itu. Kalau saya mau ceritakan dari beliau tidur sampai beliau tidur lagi ya. Oke, coba. Apa yang dilakukan Habib Umar? Apa yang dilakukan Habib Umar sehari-harinya? Keren banget. Beliau kemarin ini saya dapat kabar dari putra-putra beliau, gitu, kerabat beliau. Nah, beliau bangun tengah malam. Tengah malam. Bertahajud, sholat, beribadah, menyendiri dulu sendiri. Dan itu perihal yang tidak bisa diganggu gugat. Sesibuk-sibuknya beliau pasti ada duduk menyendiri dengan Allah Ta'ala. Ini sendiri, Beb?
Sendiri. Di ruangan tersendiri. Betul, ruangan Oke, tersendiri. tertutup Di- ya. Jadi ya. tertutup. Oke. Di kamar, di rumah beliau ada, dan di pondok pesantren beliau pun ada. Oke. Itu berarti dari jam berapa ke jam berapa dini hari itu, Bib? Oh, itu dini hari banget, Bib. Biasanya sebelum jam 3-an biasanya itu beliau sudah bangun itu. Oke. Kalau azan subuh di sana kan sama kayak di sini ya, 4:30 gitu, 4:30 gitu biasanya. Berarti ini bukan azan ya? 2 jam, 3 jam sebelum azan. Sebelum azan. Iya. Oke. Tidurnya jam berapa? Tunggu dulu. Nah, Oke, itu oke. dia. Oke, kita dari Mulai bangun dulu. bangun ya. Dari bangun dulu. Oke. Mulai berdoa dengan Tahajud. Allah Ta'ala, tahajud gitu, baca Quran. Baru biasanya kalau sudah mulai zikir akhir malam tadi di Darul Mustafa, Iya. beliau jalan dari rumah ke Darul Mustafa kira-kira 1 jam sebelum azan beliau sudah di masjid. Dan beliau duduk dengan para pelajarnya yang hafal Quran biasanya, baca Quran bareng-bareng gitu. Oke. Ini jam berapa, Beb? Di sana jam 3-an biasanya. Ini masih Jam jam 3-an 3. udah di Jam 3-an masjid. sudah di masjid. Jam 3 udah di masjid ya. Berarti kurang lebih jam 1 itu tahajud ya, 1:30. setengah 2 Oke, jam 3 di masjid. Lalu. Oke. Baca Quran dengan para muridnya, kemudian baca wirid bareng-bareng, baca zikir bareng-bareng sampai nunggu azan subuh. Oke. Azan subuh, baca zikir juga, salat subuh berjamaah, baca zikir lagi sama murid-muridnya. Mulailah ngajar. Oke, kelas pertama beliau itu pagi. Itu Masya Allah juga, Om Ded. Sampai terbit matahari. Sampai jam 6. Itu ngajar pertama. Habis itu beliau sholat 4 rakaat. Dan pasti di situ beliau baca 1 juz. Itu juga nggak bisa diganggu-gugat. Dimanapun, di tertib manapun, walaupun sibuk-sibuknya pasti sholat isyraq namanya, Beb ya. Sholat isyraq sama duhanya itu 1 juz. Walaupun di luar negeri. Walaupun di luar negeri. Oh. Hatta kemarin di Istiqlal. Iya. Tetap 1 juz nggak bisa diganggu. Itu pagi-pagi itu. Habis itu kira-kira jam 6:30 lah. 6:30 beliau pulang ke rumah. Baik. Apa yang beliau buat 6:30? Antara 2. Kadang-kadang kalau ada tamu yang mendadak, beliau temuin tamunya. Tamam. Kalau enggak, ini luar biasa ini. Beliau makan pagi bersama keluarga. Oke. Ini momen yang indah, Om Ded. Di momen makan pagi itu, jadi setiap keluarganya, anak beliau, istri beliau, anak beliau, cucu beliau, masing-masing bawa kitab. Jadi momen makan pagi digunakan juga untuk belajar. Dan saya bisa bilang dengan yakin, soalnya dulu saya ditugaskan untuk murojaah, mengkaji ulang kurikulum yang beliau berikan kepada cucunya. Saya bisa pastikan. Kalau cucu ada kurikulum khususnya. Beliau Ya? langsung tulis. Kok bikin kurikulum? Ya? Jadi Dan itu ngedidik pada saat cucunya. makan pagi. Makan pagi itu. Di meja makan. Di meja makan. Buka Quran. Buka kitab. Oh, buka kitab. Yang ini Dan buka ada ini. kurikulumnya, Ada bukan kitab. random gitu. Oh, kurikulum. Jadi untuk anak umur segini Iya. cucunya itu ada. Saya bisa pastikan setiap anak beliau dan cucu beliau belajar alif ba ta, belajar ngajinya, bisa ngaji gitu, sampai belajar kitab tinggi itu di waktu makan pagi. Oh. Anak kecil yang umur 3 tahun diajarkan alif. Karena tidak buka TikTok. Iya. Loh iya kan? Iya, Bener dong. pagi-pagi. Dan tidak Iya. tidur. Iya. Bener kan? Iya. Iya. Dibayangin yang masih kecil tuh belajar bacanya sama beliau. Oke. Gitu, belajar. Jadi ceritanya ini apa? Suatu pelajaran buat para ustadz ya. Para orang-orang yang dai, katanya sibuk sehingga keluarganya terlantar. Nggak ada kayak gitu. Kalau istilah kami itu maling waktu, Bang Om Ded. Bener. Kalau waktu nanya ada nggak ada terus nanti. Betul. Itu ustadz atau Iya. dai, apalagi artis. Nah, Gak ada waktu untuk keluarga. saya sama ada. Iya, Bukan saya kan? Iya. Bukan saya. Tapi ini itu. pelajaran Iya, penting menurut aku, Betul. Om Ded. Aku sering bilang, jangan sampai anak kita itu belajar bahasa Al-Quran, membaca Bismillah, membaca surat Dari orang Al-Fatihah lain. dari orang lain. Karena itu pahala gede loh. Jangan kan itu, Bib, belajar hidup aja dari orang lain kebanyakan. Iya, kadang-kadang. makanya Iya. sayang banget kan. Iya. Padahal itu pahala gede. Selama Iya. dia baca setiap sholat, setiap apapun Bismillah dan Al-Fatihah itu kan akhirnya Dari jadi pahala orang yang bisa tuanya mengalir sendiri. kepada yang ngajari. Iya. Betul. Oke, Bib. Jangan dipotong dulu, Bib. Iya, Ini makanya. makan Ini pagi, aja. baru makan pagi. Baru makan pagi nih, Lagi. Bib. Baca kitab tuh makan pagi, Bib.
Nah, Setelah makan pagi, Bib. Oke, jadi dimakan pagi kan semua belajar Bib, Iya. dari Iya. istrinya. Kayak contohnya anak beliau Said Salim itu belajar ngaji di situ, sampai belajar fikih kitab besar di situ, belajar Ihya Ulumuddin juga di situ hatamnya, Sahih Bukhari juga di situ hatamnya, Alfiyah Ibnu Malik juga di situ hatamnya. Berarti itu sambil makan itu ya? Sambil makan. Jangan jauh-jauh. Kemarin Bib, waktu sebelum beliau ke Surabaya, saya teleponan sama anak beliau. Pas lagi momen waktu makan, jadi kedengeran. Lagi belajarnya. Saudari beliau lagi baca kitab ke Habib Umar. Padahal di luar negeri nih. Padahal di luar negeri. Saat makan. Saat makan pagi itu momen keluarga, nggak bisa diganggu kan? Ya, oke. Sesibuk apapun tetap ada momen Tetap keluarga. ada momen keluarga dan tetap belajar. Belajar isinya. Oke. Tidak nonton Netflix. Nggak nonton. Jam tengah malam. Oh, enggak, kan ini makan pagi. Iya. Saya makan pagi nggak mungkin nonton Netflix dong. Masih ngantuk. Apa? Masih Indonesia. Ajib. Setelah Oke, berarti pagi Pagi nih. makan. Lanjut, Ya, Bib, setelah apa makan namanya? pagi. Waktu itu juga ada cucu beliau, Om Ded, anaknya Said Salim ini. Jadi saya ditugaskan. Ini saya tahu perihal ini karena saya ditugaskan Ya. dulu. Jadi pagi-pagi itu Habib Umar ngajarin alif bata kan. Dan beliau sendiri tulisin. Sore-sorenya saya ditugaskan untuk kaji ulang. Ngecek. Betul. Ya, Kalau ngecek. ada PR, bantu untuk apa? Jadi saya tahu betul dari alif bata sampai dia bisa baca, sampai baca kitab pertama, kedua, itu anak umur kira-kira 4 tahun 5 tahun. Nah itu. Oke, ini breakfastnya apa namanya? Makan paginya. pagi, oke. Kelar kira-kira jam 9. Nah, baru beliau istirahat. Istirahat tuh. Nah, istirahat. Dan Tidur, Oke. Beliau pasti ada momen tidur siang. tidur siang. Walaupun setengah jam. Oh, ini jam 9. Jam 9. Oke. itu karena butuh atau karena ibadah tidur? Dua-duanya Habib. Karena memang ibadah tidak. Karena ada ibadah Ada tidur ibadah siang tidur kalau siang. Bagi orang yang bertahajud. Iya, bagi orang yang Iya, bertahajud. persis. Ya karena dia Nah, bertahajud, jadi dia ya intinya sebenarnya logika juga kan ya butuh Iya. tidur siang itu kan ya. kayak sahur sama puasa. Iya. 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 Iya kan? Jadi Betul. tidur pagi sih itu nggak siang. Iya. Jam 9 tidur siang jam 9 sampai jam 10 lah gitu ya. Oke, gitu biasanya. Lalu Nah, oke. Ya, kadang-kadang kalau emang agak bacanya lama gitu ya, tamu agak molor dikit tidur siang mulai dari jam 10. Pokoknya beliau jam setengah 11 sudah bangun. tapi Setengah Iya, jam berarti selalu tidurnya. ada Setengah tidur siang itu. Selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Oh, ini sebenarnya kalau secara sains saja power nap tuh ya. Iya. Penting juga tuh. Iya. Dan ini kan Om, kalau kita setengah jam kayaknya belum tidur kan? Iya, Masih karena masih pikiran kemana-mana, main HP. Ini- Kan otak kita nggak fokus, Iya. nggak konsentrasi, nggak adem. Iya, karena sering kan otak kita itu nggak hadir. Iya. Ketika belajar pikiran di mana, ketika ibadah pikiran di belajar, ketika tidur pikiran Badan di capek, otak enggak, iya. muter-muter. Oke, Jadi ini tidur setengah jam. Tidur siang. power nap. Tes. Lalu bangun. Lalu bangun. Siap-siap biasanya beliau jam 11-an sebelum zuhur lah biasanya ya, ke kantor beliau di Darul Mustafa. Oke. Oke. Duduk sama asistennya kalau ada yang harus ditandatangani. Oke. Ada yang harus ditulis sampai azan zuhur. Mm-mm. Azan zuhur turun ke masjid salat zuhur bersama pelajar. Tamam. Selepas itu biasanya beliau menghadiri acara-acara umum di Kota Tarim. Ya, beliau sekarang Itu pasti ada tuh ya. itu ada aja sih, nggak setiap hari tapi hampir setiap hari ada, kayak nikahan, Oke. ya akikah, gitu-gitulah biasanya habis zuhur. Habis itu beliau pulang ke rumah menjamu tamu. Setiap hari ada tamu di rumah beliau. Pasti nggak mungkin tidak ada tamu. Tamunya Banyak banget. Kalau itu udah nggak usah Nah, dipikirkan. dan beliau makan dengan tamu pastinya. Wah, kata. Itu kalau masalah tamu itu makanya ibu beliau pernah bilang, Umar, rumahmu ini bukan rumahmu, rumahnya muslimin itu. Iya. Selalu ya. Selalu pintunya selalu terbuka. Open house ya. Open house. Open house. Dan Terus- selalu ngasih makan Om Ded. Karena dalam riwayat Nabi Ibrahim itu disebut kekasih Allah, Khalilullah, karena rumahnya itu selalu menyediakan makan. Jadi orang masuk lapar keluar kenyang. Kalau rumah kita Iya. masuk lapar keluar kenyang dari ngomongin orang lain. Iya, betul. Iya kan? Gibah. Betul, gibah gitu. Jadi makan sama tamu Sama- biasanya biasanya sampai sebelum asar ya. Setelah ini keseharian beliau biasa ya. Ya, Ada beberapa hari memang ada jadwal khusus ke majelis fatwa contohnya Oh, dari ya. jam 10 sampai asar. Nah, itu kan kalau ada Lain itu, kesibukan lain. Ini yang normalnya ya. normal lah, Oke. santai gitu. Nah, habis itu asar. Kalau asar beliau balik lagi ke masjid, ke musola, ke Oke. musola Al-Gisa itu. Salat asar dan rauhah Habib. Ah, Ngajar. Roha pengajian. Pengajian dengan santri-santrinya, itu pengajian resmi beliau. Itu juga setiap hari sampai jam 5 sore. Kira-kira 1 jam sebelum adzan maghrib. Selesai dan beliau ke rumah.
ganti baju biasanya. Wah, kalau emang ada tamu yang harus ditemui, beliau temui. Kalau ada jenazah, biasanya kan habis asar tuh beliau hadir jenazah, dan beliau rajin hadir jenazah. Siapapun yang wafat, walaupun beliau nggak kenal, tetap hadir jenazah. Oh. Iya, Bib. Ajib. Iya. Hadir jenazah biasanya habis asar itu pulang ke rumah, ganti baju, siap-siap, maghrib kembali ke masjid lagi, sholat lagi Sholat berjamaah, maghrib, ngaji lagi sama yang Ngaji Quran lagi nih, sama yang hafal Quran. Di sana kalau yang hafal Quran ya khusus ya, mereka punya halaga khusus ya, lingkaran khusus, dan itu seminggu sekali hatam Qurannya. Oke. Ngaji di situ, dan biasanya beliau punya pengajian di luar itu Om Ded, antara maghrib isya. Pastilah undangan dan sebagainya atau datang gitu. ke Isya kadang-kadang di masjid atau kadang-kadang di luar, tergantung acara. Habis isya juga ada acara biasanya, acara-acara umum kayak maulid kah ataupun majelis taklim umum, pengajian umum di jalan sana, di jalan sini. Itu hampir setiap malam ada. Ada. Kelarnya kira-kira ya jam 9, pulang ke rumah, makan dan nemuin tamu. Oke, tamu itu sudah antri Om Ded. Ini jam 9 Tamunya malam. Oke, udah antri terus nemuin tamu. Tergantung tamunya dan tergantung acaranya. Sampai-sampai biasanya kalau sekarang sudah dibatasi oleh anak beliau, nggak boleh lebih dari jam 12. Dulu itu saya ingat banget sampai jam 1. Sebentar. Iya. Bentar. Kalau nggak boleh lebih dari jam 12, artinya jam 12 dong. Iya. Saya pernah janjian sama Habib Jindan, ketemu itu jam 11, Om Ded. Ketika saya ditarik. Iya. Dikasih waktu itu jam 11 Tunggu malam. dulu. Kalau jam 12 kan artinya tidur setengah 1. Iya, gitu lah cerita. Atau jam 1. Lah tadi bangunnya jam Setengah 2. Setengah 2-an. Berarti 1 jam tambah setengah jam siang, 1,5 jam. Dan ini menurut ini nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal. Ada lagi yang lebih nggak masuk akal lagi Om Ded. Ada lagi nggak masuk akal lagi. Oke, kita yang bersama beliau kalau di acara-acara dakwah gitu ya. Yang jadwalnya ini tidurnya di mana? Beliau bilang tidurnya ya waktu di mobil cukup. Tidur di mobil itu cukup. Pun kalau di mobil, kalau mau lebih ini lagi, itu banyak teman-teman yang sempat ngawal beliau di mobil. Di mobil tuh apa? Baca kitab. Iya. Baca Quran ganti-gantian. Tamam. Itu aktivitas beliau di mobil. Kemarin beredar tuh video perjalanan beliau dari Bandara Surabaya ke pesantren Tebuireng. Itu di mobil baca kitab. Iya. Beredar videonya. Di pesawat baca kitab. Ini nggak sakit, Bib? Nah, oke. Perihal seperti ini kan capek. Iya. Bagi mereka Om Ded, capek dalam berdakwah itu suatu kenikmatan yang mereka nikmati. Mereka merasakan lezat. Nikmatnya. Tapi gue kasih ajudannya sakit dong. Ajudannya sakit dong. Iya, makanya banyak kan ajudannya. Ajudannya ganti-ganti. Gue kasih contoh, gue pernah punya satu kajian dakwah di Malang waktu itu, Jawa Timur. Itu gue abis naik gunung Om Ded, dan ketika turun itu drop sedrop-dropnya, betul-betul gak bisa berdiri. Tapi gue berangkat sampai sana, gue naik panggung dan ceramah 2 jam full. Ya, saya bisa. Begitu turun itu langsung lemes lagi. Ya, jadi kan, adrenalinnya tapi kan menyerap energi dari penonton. Nah, tapi sedangkan kan tiap hari. Nah itu tinggal kemudian bagaimana membuat itu hadir setiap hari. Kalau kita seneng, wah kalau yang hadir banyak, kalau yang ngundang orang berpengaruh. Kalau beliau udah menganggap semuanya sama. Jadi kebahagiaannya sama. Akhirnya. Betul. Nah, tapi ini artinya begini nih buat penonton ini. Yang dilakukan Habib Umar itu adalah individu beliau yang memang sudah seperti itulah beliau. Gitu ya. Dan itu mungkin ya mujizat mungkin. Atau diberikan. Disebutnya biasanya kayak karomah. Tapi itu Om Ded sifatnya filosofis. Betul. Karena gini, kalau dalam ada seorang filosof namanya Heidegger. Itu adalah seorang yang beruntung, seorang yang waktunya otentik. Waktu otentik itu artinya dia punya kendali atas waktu, bukan dikendalikan oleh waktu. Saya paham. Makanya banyak sekali ayat dalam Al-Quran itu yang bersumber atas nama waktu. Salah satu yang paling populer wal asri, demi masa. Dan kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran itu hanya 1 surat ini sudah cukup. Karena dunia itu tentang waktu. Dan seperti Habib Umar ini orang yang waktunya itu otentik.
yang dikendalikan betul oleh dia, sehingga nggak ada ceritanya nggak punya waktu. Ya. Cuman Anda prioritas atau enggak? Iya. Sia-sia enggak saya Makanya ketemu saya Anda? mau mengatakan itu Bib, ke netizen ini, maksudnya kalau Anda levelnya belum di sana, Anda mengagumi Habib Umar, bukan artinya lalu Anda mulai hari ini dengar lalu Anda melakukan itu. Iya, betul. Tipes. Ada itu di zaman Nabi ada orang yang karena ngelihat Nabi puasanya sehari puasa sehari enggak, puasa daun. Iya. Ada yang biar lebih dari Nabi puasa tiap hari. Akhirnya bukan imannya yang naik, asam Asam lambungnya. lambung naik. Tapi bicara artinya tentang setiap orang, makanya di Quran ittaqullah mastata'tum. Ya. Bertakwalah semampu yang kamu kita maksimal. maksimal. Oke, tapi bicara karomah ini kan banyak sekali karomah-karomah yang kalau kita lihat di mana-mana ya ada yang menceritakan tentang beliau datang ke mimpi murid-muridnya, terus bahkan katanya ada yang pernah ada orang meninggal apa gitu, lalu pernah melihat Nabi Muhammad. Itu kan banyak karomah-karomah seperti itu kan, Iya. menundukkan jin dan sebagainya. Nah ini kisah-kisah ini tuh dari beliau atau dari orang yang melihat, Bib? Jadi Iya. kalau gue ya Om, kalau gue melihat karomah itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif, nggak bisa dibagikan secara objektif ke masyarakat luas. Betul. Karena kalau mereka nggak paham dan hatinya belum terkondisikan, akhirnya malah jadi jelek. Betul. Makanya menceritakan karomah itu sesuatu yang dihindari oleh orang-orang seperti Habib Umar dan orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Tapi kan cerita ini beredar. Makanya yang itu itu biasanya dia bukan tuh. dari Iya kan? Itu dia. Nah itu kan. itu dari mana tuh? Kalau di Indonesia sih dulu ada Iya. yang bilang mimpi didatengin oleh Iya. Iya. Ya kan, Nabi, ya kan ada. kalau kekasih Tuhan sih ya, kita mau apa aja, Bisa, selama bisa. itu positif bisa. Bisa, Tapi pastinya. Iya. biasanya tadi yang dibagikan cerita, Habib ya. Umar itu justru keilmuannya. Betul. Ya. Tadi kan kita mau masalah jadwal nih. Iya. Om Ded bilang ini keramat. Bagi saya ini bukan keramat. Apa itu? Bib? Lebih dari keramat. Iya. Ada yang lebih dari keramat. Ada namanya istiqomah. Oh, Konsistensi. Konsistensi itu lebih hebat dari keramat, Om Ded. Dan itu bisa dilakukan siapa aja. Itu sebenarnya. bisa dilakukan Dan siapa aja. ini nih, beliau sempat dilihat oleh beberapa muridnya. Beliau tidur cuma ghafawat Habib, cuma begini toh, dan ini sudah cukup untuk keseharian. Habib hebat banget. Masa Habib bisa setengah jam atau cuma 2 menit tidur untuk bisa seharian cukup keramat. Bukan. Ini dengan usaha. Maksudnya gimana? Kami dikasih resep oleh beliau. Begini resepnya. Wah, ada resepnya nih. Nah, ini resepnya nih. Mulai besok nggak tidur. Oke. Resepnya tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Habib Ja'far. Pertama-tama kita harus tentukan waktu bangun jam sekian, tidur jam sekian. Udah konsisten itu. Oke. Sebulan kemudian mulai kikis. Tadinya tidur jam 10, mulai 10 lewat 3 menit. Pelan-pelan. Begini emang caranya. Oh iya sih. Ini ngerti berarti. Orang fitness ngerti. Ya, ngerti. Gitu, Kalau pasti. Jadi nggak blak langsung Nggak ke- bisa, pastinya. Itu sama kayak saya kan intermittent kan, puasa tiap hari tuh makannya sekali gitu. Makannya sekali. Tapi itu pelan-pelan. Tadinya 8 jam dulu, 6 jam. Itu kalau orang tiba-tiba begitu ya asam lambung. Iya. Sama betul. ini, aku ada teman, kan dia mendaki ke Everest, walaupun nggak sampai puncak. Terus gue dengan iseng nanya, Om, kenapa gak naik helikopter aja? Langsung ke puncak, terus turun, foto-foto, terus kita naik lagi. Ternyata katanya kalau langsung, itu tidak bisa bertahan lebih dari 5 menit. Karena tubuh kita gak menyesuaikan dan akhirnya mati. Keren. Tadinya saya pikir mau bicara ya itu nggak ada gunanya, tapi ternyata kaget kan? Kaget katanya. Katanya akan menyebabkan kematian. Ya karena Kalau lebih dari napasnya nggak iya keatur. semuanya, karena tekanan udaranya berbeda. Nah, jadi sesuatu yang luar biasa itu jadi biasa karena dibiasakan. Makanya kunci dari apa yang menjadi kemuliaan para kekasih Tuhan itu dalam tradisi spiritualitas Islam atau tasawuf itu riyadhah, latihan. Dan bahkan itu secara kebudayaan beres, Om Ded. Karena kalau di orang Madura itu disebutnya tidur teredup. Teredup itu tidur sedikit, Ya. tapi
Tapi seger. Segar. Oke. Gue yakin banyak orang yang sering merasakan Iya, itu. power nap itu. Iya, power nap, kan. Kadang tidur banyak bangunnya lemes. Nah, Oh, tapi ada teorinya juga memang, Beb, kalau tidur kebanyakan juga bangunnya lemes juga ada. Iya, Karena capek jadinya, nggak betul dibutuhkan banget, kan. betul banget. Intinya kan soal ini, kalau secara psikologis, kehadiran diri secara utuh. Ketika sholat, ya betul-betul sholat. Ketika belajar, betul-betul belajar. Ketika tidur, betul-betul tidur. Kita kan sering itu mindfulness-nya hilang. Ketika sholat mikirin ini, ketika tidur overthinking dan lain sebagainya. Menurut gue sih problemnya di sana, dan itu bukan hanya seorang ulama ya. Kayaknya ginilah yang sering kita dapat ceritanya, Hotman Paris. Itu kan berusaha konsisten bangunnya, atau ya mau pebisnis kayak mau muslim dan non muslim asalkan konsisten. Makanya istiqomah itu lebih, kata para ulama, dari karomah. Betul. Dari ribuan karomah. Ya, itu tadi saya dengar itu. Iya, itu resepnya tuh. Konsistensi. Beb, dengan keadaan beliau, Beb, ya. Iya. Apakah tidak, saya nggak tahu nih gimana nanyanya, tapi gini, apakah tidak akhirnya banyak sekali digunakan untuk kepentingan orang? Dalam artian, contohnya gini, bisa loh orang nggak sengaja foto samping beliau, terus fotonya ditaruh untuk apa? Betul. Bisa loh kayak gitu. Atau untuk ya yang cuman nempel ya gitu, mas saya. Untuk Saya kepentingan paham, Anda lah ngerti ya. maksud saya gitu. Untuk seluruh kepentingan, Untuk entah seluruh kepentingan ekonomi, mungkin politik, bisnis. bisnis. Apa nggak banyak akhirnya orang seperti itu? Oke, ini jawaban pertanyaannya keren nih, keren banget. Ya. Dan Habib Umar kemarin sempat dibahas, Habib, ya. Oke, betul. Sempat beliau bahas kemarin, pasti itu Bu Iram. Oh, Pas banget. Kalau apakah pernah dimanfaatkan upaya dan usaha untuk memanfaatkan beliau tidak terhitung banyak. pasti. Dari bukan masa sekarang ini, dari masa beliau masih sempat beliau belajar di Bayudho di Yaman Utara. Beliau 10 tahun di sana dan sudah menjadi pengajar di sana. Itu upaya untuk dimanfaatkan, diancam, itu banyak, Om Ded. Ya, dan beliau di Yaman loh ya. Beliau di Iya. Yaman lagi. Dan tidak terikat, Daerah konflik. tidak Masuk dalam terpengaruh gebangan dengan konflik. konflik dan sebagainya gitu. Tetap kan. aja damai-damai aja. Makanya sebenarnya kan kedamaian tuh dalam diri ya, bukan di luar diri. Iya, tapi kan maksudnya orang pasti akan menggunakan nama beliau lah, foto Nah, itu lah. gimana tuh? Ini gimana? Setiap orang yang mau memanfaatkan beliau foto, kan, ini sering terjadi. Presiden ini, presiden itu, Nah, calon ini, calon itu, bukan cuma datang ke rumah beliau, dan beliau menyambut siapapun yang datang, siapapun itu, warna apapun, datang ke rumahnya beliau sambut, makan bersama, difoto bareng ini. Tapi mereka berusaha untuk memanfaatkan ya. Tapi yang ada kebalik, kemakan. coba logikanya gimana? Maksudnya gimana? Oke. Ketika orang lihat, wow, Habib Umar mendukung ini contohnya. Ini bukti fotonya. Dengarkan ceramah beliau, apakah benar Habib Umar mendukung? Dengarkan pola pikir beliau. Semua akan ngebaca. Nah, ini cuma dimanfaatkan. Beliau sendiri nggak mendukung. Pola rutinitas beliau menjawab itu. Apa yang beliau ucapkan menjawab upaya untuk dimanfaatkan. Istilahnya teman-teman ini tahu bahwa karakter beliau tidak seperti itu, gitu ya. Dan ini Om Ded, makanya aspek kayak tadi karomah itu tidak tereksplorasi di murid dan pecinta Habib Umar. Tapi di luar. Iya kan, di luar aja. karena kita itu diajarkan untuk membentuk apa yang disebut dengan manhaj. Manhaj itu pola pikir, pola sikap seorang Habib Umar yang turun ke murid-murid dan pecinta-pecintanya. Jadi kita tahu persis karakter Habib Umar. Jadi berbasis kepada value, bukan kultus. Mau foto sedekat apapun, kalau value-nya tidak sama dengan Habib Umar, nilainya tidak sama dengan Habib Umar, nggak akan sampai tuh ke masyarakat, apalagi ke murid-murid dan pecintanya. Makanya beliau itu sangat modern. Walaupun penampilannya mungkin sebagian orang stigmanya tradisional. Enggak, sangat modern. Beliau itu bukan hanya paham teks, tapi juga paham konteks. Bahwa zaman ini sudah berubah. Makanya beliau ketemu santri ya di pesantren, misalnya Tebu Ireng. Ketemu artis di ballroom. Ketemu
jamaah pengajian di Masjid Istiqlal. Jadi tahu konteks, bukan hanya paham teks itu. Sehingga beliau itu selalu menyesuaikan dan selalu berkembang. Misalnya murid-muridnya semua gak dilepas, diikat dalam satu ikatan namanya, yang ketuanya ini Habib Mujtaba Muwassalah, Al-Wafa itu kan. Al-Wafa juga. Jamal. Nah. Jadi ada Habib Jamal Ba'akil yang beliau itu memastikan semua alumni Habib Umar itu tetap berada di jalurnya Habib Umar. Jadi beliau itu maintenance semuanya. Jadi bukan hanya gak gampang. Relevan. Iya, bukan hanya gak gampang. Mustahil bisa memanfaatkan beliau. Ya. Karena di-maintain. Dan itu menurut saya kekuatan Habib Umar. Karena ada satu disertasi karya sahabat saya namanya Prof. Ismail Fajri Alatas. Itu tentang bagaimana sih tokoh agama itu membangun otoritasnya. What is religious authority judulnya. Dan itu kekuatannya bukan hanya mereka paham agama, tapi tahu konteks. Bisa mengelola umatnya itu agar berada di jalan yang diinginkan oleh dia. Ya dengan beliau selalu berkunjung ke Indonesia tiap tahun. Beliau kemudian membentuk bahkan aplikasi-aplikasi untuk terus memaintain. Berarti terstruktur juga ya. Terstruktur. Karena agama pun harus mengikuti perkembangan zaman gitu iya, kan. Betul. Dan beliau untuk masalah struktur ini sangat rapi banget. Terlihat sih kemarin penjagaannya juga. Oh, aja. Dan itu gak ada IO loh. Iya, Semua murid-muridnya itu. Iya, murid-muridnya semua. Wah, itu luar biasa sekali sih. Kalau ngeliat itunya sih kaget. Maksudnya ini kan tanpa IO ya. Bisa seperti itu tuh. Wih. Dan itu banyak sekali kan aplikasi untuk pembelajaran Islam yang dibentuk oleh beliau. Tapi tadi saya potong tadi Iya. dari Habib mengatakan ya kalau ada orang mau menggunakan dan sebagainya karena karakter beliau yang sudah tercermin di masyarakat membuat orang-orang sudah pinter kok untuk melihat Iya, itu sih. ini pencitraan Itu, atau bukan, ini Betul. tujuannya apa. Karena beliau sendiri dakwahnya tidak seperti itu kan, larinya begitu kan. Betul banget. Beliau sempat bingung. Jadi ada cerita satu tokoh yang lain pola pemikiran dengan beliau. Berkunjung ke rumahnya dan difoto. Orang-orang di negeri orang yang datang itu, Habib Umar mendukung ini, mendukung peran beliau. Ya. Akhirnya tersampaikan berita ke beliau. Beliau bingung. Masa iya omongan saya sekian tahun kalah dengan satu foto? Foto menghancurkan semua yang saya udah bangun. Mana murid-murid saya? Masa mereka terpengaruh dengan foto ini? Nah itu. Iya, Dan paham. dan kalau ngomongin gituan ya, jangankan tamu yang datang disambut dengan baik oleh Habib Umar. Nabi Musa itu nggak diundang, suruh datang ke Fir'aun sama Allah di dalam Al-Quran untuk menasehati. Itu kalau keduanya foto bareng, kalau tidak berfokus kepada nilai, masa berarti sama tuh? Kan enggak. Bener. Jadi orang yang makanya kita itu tidak ingin Habib Umar itu dikultuskan saja. Kita ingin Habib Umar itu dipelajari cara pandangnya. Betul. Agar kita itu betul-betul pecinta sejati itu orang yang mengerti siapa yang dicintainya dan mengikuti Jadi jalan gini, pecintanya. mencintai dan tahu apa yang dicintainya. Betul. Gitu ya. Betul. Ya. Karena kalau mengkultuskan akhirnya fanatisme buta. Kalau mengkultuskan kan bisa lewat pamflet ya. Betul. Betul. Makanya. Dan kalau Habib Umar itu kan ya ini Habib Umar pulang nih. Udah hilang. Tinggal nilai-nilainya aja yang jalan. Semua kehebohannya hilang. Nanti tahun depan tiba-tiba datang lagi, heboh lagi. Dan menurut gue ya, itulah kalau dalam bahasa filsafat disebutnya otentiknya seseorang, termasuk waktunya tadi. Kalau dalam bahasa Islam keberkahannya orang termasuk waktunya. Makanya orang-orang yang punya kekuatan seperti itu biasanya umurnya itu lebih tinggi dari usianya. Usia itu angka, umur itu kemanfaatan. Makanya Habib Umar kemarin di Tebuireng itu memuji peran Mbah Hashim Asy'ari. Karena umurnya cuma 76 tahun.
tapi perannya sampai sekarang kita kerasa melalui Nahdlatul Ulama yang sudah 1 abad. Makanya beliau itu orang yang sangat kontekstual. Datang ke pesantren bercerita ya kemarin tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga kemudian bukan hanya memberikan pemahaman tapi menggembirakan. Jadi tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Keren. Iya, tidak Keren pernah banget. mati. Dan selalu menggembirakan siapa saja. Karena idenya akan selalu hidup ya. Betul. Iya. Makanya yang pertama dirasakan oleh orang yang ketemu dengan Habib Umar dan yang pertama dilakukan oleh Habib Umar itu membahagiakan dulu. Ya kan semua orang yang ketemu Habib Umar, walaupun orang itu non Muslim, walaupun orang itu mungkin buruk, ketemu Habib seneng. Nah dari seneng itu akhirnya mulai itu mau menerima omongannya. Makanya akhirnya beliau banyak melakukan semacam revolusi itu, mengubah cara pikir seseorang. Bukan hanya muridnya, tapi kita lihat kan orang-orang yang nggak kenal pun akhirnya kayak terpengaruh oleh beliau. Oke. Oke, mungkin terakhir nih Bib ya. Habib Umar pernah nggak bicara tentang pandangan beliau tentang masyarakat Muslim yang ada di Indonesia? Sering. Nah, apa tuh kata beliau gimana tuh? Ini pertanyaan terakhir yang Sering. Teman Habib Umar ini ada hubungan khusus dengan Indonesia, Om Ded. Kenapa? Karena datuk beliau, kakek beliau itu lahir di Bondowoso. Oh, Kampung saya itu. Nah, oh, iya. Anda bangga sekali. Iya, Anda bangga sekali. Iya. Ya minimal satu kampung lah. Satu kampung ya. Jadi akamsi, anak kampung sini. Kalau kemarin yang satu kampung narkoba apa? Kerawang ya? Nah itu, iya makanya wali itu satu akar kata dengan wilayah. Kalau pengen jadi wali, ubah wilayahnya jadi baik. Ajib. Iya kan? Kalau kan gitu. Ada tuh tipikal orang yang kalau ada dia bawaannya maksiat aja. Betul. Siapa? Partner in crime, nggak tahu saya. Okay. Ada yang kalau ada dia jadi baik ya, obrolan kan. Dan bukan hanya tongkrongan tapi grup WhatsApp gitu. Kalau ada dia jadi baik. Beda tempat juga gitu. Iya kan, maksudnya nggak, kalau beda negara juga sifat juga berubah. Iya. Ya, kan saya selalu ngomong tuh, kalau di Singapura nggak berani buang sampah. Iya. Di Jepang juga. Sampai Indonesia buang lagi. Betul. Tapi coba dilanjut, maaf. Oke. Beliau ya sangat senang dengan orang Indonesia karena kakek emang dari lahir di Indonesia. Dan beliau ada hubungan khusus pastinya dengan Indonesia. Sering beliau sampaikan begini, Om Ded. Mari orang-orang Indonesia kembali ke metode para sesepuhnya. Apa itu? Oke. Lihat bagaimana mereka dijajah sekian ratus tahun, tapi mereka tetap tidak terpengaruhi agamanya. Merdeka. Tapi tidak menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan atau yang lainnya. Ini sering beliau utarakan, terutama untuk Indonesia. Akhir-akhir tahun ini apalagi ya. Berarti beliau tahu sekali masalah yang ada di sini. Tahu detail, sangat-sangat detail. Nah, bahkan siapapun yang ngomong, Om Ded, beliau itu minta diterjemahkan. Walaupun cuman siapapun sambutan siapapun minta diterjemahin. Jadi mau ketemu dengan siapa nanya ini siapa. Kayak Anda kemarin kan ditanya itu siapa nih Om Dempal. Botak lagi. Juga pesan beliau, lihatlah kalian muslimin di Indonesia sebagai mayoritas. Pandanglah ke non-muslim minoritas dengan pandangan rahmat. Ini luar biasa. Beliau tekankan ini. Beliau sempat tulis dalam kitabnya yang berjudul Tawjihutullah. Ini kalian, Om Ded. Pandanglah kepada sasaran dakwah kalian. Pun itu non-muslim. Sebagai apa? Oh, sebagai kita sayangi mereka, untuk mereka dekat kepada Allah, Tuhan. Kebalik. Ini aset kalian untuk bisa kalian lebih dekat kepada Tuhan. Loh kok bisa? Ini sekarang dia non-muslim nih. Kalau seandainya kalian berdakwah dengan rahmat, dengan kasih sayang, siapa tahu dia masuk Islam, kemudian dia akan menjadi lebih baik darimu. Justru engkau berdakwah kepadanya dengan berharap semoga dia bisa memberikan pertolongan untukmu nanti di hari kiamat. Bukan aku mau menolongnya, enggak. Semoga dia akan menjadi lebih baik dariku dan dia yang menolongku di hari kiamat nanti. Pola pandang inilah yang semestinya kalian pandang kepada mereka, kata Habib. Kasih sayang itu. Iya. Ini yang kemarin di pertemuan dengan artis, Habib sampaikan satu cerita, Om Ded, dari seorang spiritualis Muslim, di mana
dia ini dikata-katain sama satu orang random yang datang kepada dia, yang benci dia. Kemudian dia memilih untuk tidak membalas kata-kata buruk itu, tapi memaafkan. Kenapa? Kata dia, iya, dengan saya tidak membalas, maka saya jadi dapat pahala. Karena diomongin buruk, saya gak membalas, saya dapat pahala. Dan dengan saya memaafkan, saya gak ngasih dosa ke dia, karena saya sayang sama dia. Makanya dimaafin sehingga dia gak dapat dosa. Jadi selalu metodenya itu merangkul, kemudian memberikan kasih sayang kepada orang, dan toleransi ya. Banget. Bahkan Habib Umar itu bilang, bukan karakter agama Islam itu berat sebelah, tapi moderat, di tengah-tengah, tidak ekstrim. Bukan karakter Islam kalau ekstrim itu. Makanya beliau sangat santun. Makanya ke kita kan bilangnya begitu, yang santun. Nah, kalau saya nih mau tanya ke Anda. Oh iya boleh, silakan. Tinggal saya edit. Setelah Anda login ke Habib Umar. Oh, kata-katanya sekarang login kan? Iya kan, Anda kan sudah login, Pak. Iya, ke Habib Umar kan kemarin. Iya. Nah, apa yang pengalaman paling didapat, Om Ded? Wah, itu tadi saya udah, nah gini, kalau saya pengalaman yang lahiriah atau mental nih. Apa aja? Kalau secara lahiriah saya melihat ini saya bicaranya, saya lupakan dulu agama apa dan sebagainya, saya sebagai manusia ya gitu ya. Kalau secara lahiriah saya melihat sosok orang tua yang menyayangi semua anak-anaknya, yang mencintai semua anak-anaknya, yang menasehati, gimana ya, yang ramah sekali. Ini boleh nggak kalau saya bicaranya, kalau dulu kan saya di Katolik gitu ya. Iya. Kalau di Katolik itu ada Santa Claus. Santa Claus. Yang menaungi anak-anaknya. Iya. Tapi ini nyata gitu. Iya. Ini nyata. Saya itu kalau secara lahiriah itu saya ingat bahwa adem banget ya. Itu sangat adem gitu. Adem banget. Dan Habib Jindan juga luar biasa, semua di sana juga luar biasa. Itu kekeluargaan yang nggak pernah saya alami sebelumnya. Secara lahiriah. Secara mental saya masih nggak bisa percaya sampai detik ini kalau kemarin bisa seperti itu mendekat dengan beliau tuh saya masih nggak bisa percaya. Tapi secara mental, ini kalau saya ngomong gini nanti jadinya kayak berlebihan. Tapi secara mental justru saya melihat ini bukan hanya keberkahan, tapi ini juga tanggung jawab yang luar biasa akhirnya. Karena dengan beliau ngomong kemarin, beliau megang tangan saya dan sebagainya, saya tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang ingin berada di posisi tersebut, tapi mungkin sulit. Dan ketika tadi kata Habib mengatakan bahwa mungkin saya dipanggil gitu, mungkin saya dipilih gitu, saya ngeliat bahwa pesan beliau yang tadi Habib mengatakan tentang kedamaian, kecintaan, toleransi dan sebagainya, mungkin itu jadi sebuah tanggung jawab yang harus saya bantu sebarkan gitu. Dari apa yang saya mampu, dari apa yang saya bisa. Karena kalau enggak artinya pertemuan kemarin hanya sekedar foto. Tidak ada intinya gitu. Hanya sekedar foto doang, dan ya nggak siapapun bisa, tapi apa gunanya gitu. Jadi ini saya ngomong aja merinding nih. Jadi buat saya nggak tahu apakah saya akan ketemu lagi nanti tahun depan mungkin gitu, atau bisa jumpa lagi. Tapi ini adalah perjumpaan yang bukan salah satu. Baru kali ini saya berjumpa dengan seseorang lalu pulang dengan sejuta makna. Itu baru kali ini. Itu baru kali ini. Ketemu Habib pertama kali nggak gitu. Iya dong. Menurut saya Anda di podcast. Iya. Kalau ini sampai
kalau nggak salah kita baru foto di akhir-akhir ya Om Ded. Iya. Awalnya kita lupa bahkan ya. Kita nggak, ya itu dia menarik. Kita awalnya bahkan nggak minta foto, nggak apa Nggak minta gitu. foto kan. Terakhir aja tuh Iya. setelah orang rame pas ngobrol kan Nah, malah kita nggak difoto. Ini menarik nih. Ada chat istri saya kan duduknya di tempat lain ya. Kan dia mungkin kayaknya istri saya nggak tahu apa yang terjadi kan. Iya. Iya. Karena nunggu lama kan. Di tempat lain juga. lain juga lagi makan juga nunggu lama. Terus istri saya chat lagi ngapain? Gitu. Saya kan baca tapi saya nggak balas terus karena kan lagi jelas lagi makan gitu kan depan-depan. Terus saya baca. Pertanyaannya kan dari istri saya, udah foto belum? Mau lihat dong foto. Kalau udah foto, jadi dia mau lihat foto Habib Umar. Begitu istri saya ngechat mau lihat foto, saya baru nggak. Iya ya, dari tadi kita nggak foto. Iya. Akhirnya Anda foto tuh. Iya, dari tadi kita nggak foto. Kita diam aja makan, kita Iya diam. aja. Bahkan itu saja lupa gitu loh. Itu Iya. aja lupa gitu. Iya. Itu makanya sebenarnya media untuk mengcapture Habib Umar yang paling maksimal itu dengan hati. Di sini dan di sini nggak sih? Di pikiran, di hati, dan di mata kita. Karena itu semua buatan Tuhan. Kita hanya memfoto. Itu karena kita ingin membagikan kebahagiaan ini kepada orang lain. Iya. Agar orang yang dalam tanda petik kurang beruntung tidak bertemu dengan Habib Umar atau tidak sedekat itu, bisa juga kita sedekahin dengan foto kita. Itu aja. Iya. Tapi kalau pengennya sih kita gak usah foto-foto udah. Iya, ya kita aja lupa. Iya, kalau kita mau egois, wah ini nikmatin aja nih pertemuan ini kan. Karena seindah itu masalahnya. Seindah Karena itu. seindah itu. Itu sama seperti gini deh kalau yang paling sederhana ya. Mungkin ada orang yang kalau jalan-jalan bikin vlog gampang gitu ya. Iya. Kalau saya kalau jalan-jalan ke luar negeri bikin vlog nggak bisa, Bib. Nggak bisa. Oh, Soalnya begitu bikin vlog, kayaknya gue di sini nggak menikmati. iya. Iya, iya, Keren iya. banget. Iya. Dan beliau itu akhirnya jadi semacam tokoh yang sudah lintas agama. Om. Iya. Jadi akhirnya jadi tokoh kemanusiaan. Tokoh kemanusiaan. Iya. Masalah rahmatnya tadi Bib itu kan Iya. luar biasa kalau kita ngomong masalah kasih sayang tadi. Iya. Walaupun beliau tegas. Tapi masalah kasih sayang, melihat orang lain dengan mata penuh dengan kecintaan yang akhirnya nyamber juga ke orang lain, cinta juga akhirnya. Ini begini Om Ded, beliau ini ayahnya wafat, diculik oleh pemerintahan saat itu. Maaf saya potong. Wafat diculik itu maksudnya dibunuh. Iya, Oke. ya, ayah beliau syahid. Oke. Oleh pemerintahan zaman itu. Oke. Ketika pemerintahan zaman itu digulingkan oleh pemerintahan baru, dan masa-masa itu beliau sudah jadi ulama besar di sana. Jadi presiden pemerintahan baru ini cinta sama Habib Umar, dan beliau mau kasih hadiah. Dia buat penyelidikan terhadap apa yang terjadi kepada ayahnya. Oh, dicari. Akhirnya dipanggil Habib Umar. Habib, ini saya ada hadiah. Apa presiden? Ini file. Di sini tercantum nama-nama orang yang telah berbuat buruk dengan ayahmu. Silahkan Habib apain? Habib tanya, jadi ini penyelidikan tentang ayah saya? Iya. Presiden tahukah di mana kuburannya? Kecuali ini yang kami tidak dapat. Beliau bilang kayak gini, Presiden, saya tidak butuh file ini. Dan saya tidak mau tahu orangnya. Kalau seandainya Presiden mau kasih hadiah kepada saya masalah ini, cukup kasih tahu makam ayah saya. Cuma satu yang saya inginkan, pengen pindahkan jasadnya ke pemakaman keluarga kami. Saya yakin ayah saya masih ada. Tubuhnya tidak termakan oleh tanah. Itu yang saya mau. Kalau nama-nama ini saya nggak perlu. Dan saya nggak mau tahu. Begitu. Nah, begitu jadinya. Jadi Tapi itu sulit ya manusia untuk iya. Pemaafan. Ya sekelas itulah dengan orang ya itu yang bukan pemaafan lagi Bib, kayaknya Bib. Iya. Apa ya? Dan ya kalau memang hukum tidak diperlukan untuk kemaslahatan, ya udah. Karena ini kan udah konteksnya udah jauh setelah syahidnya ayah beliau. Mungkin sebaiknya dihukum nih agar memberikan efek jerah. Iya kalau memang itu dibutuhkan. Iya. Tapi ketika udah gak dibutuhkan, Udah nggak dibutuhkan tapi masih dilakukan, itu seperti katanya Gandhi, mata dibalas mata, satu dunia buta semua. buta Oh, semua. keren. Dan itulah nama-nama Gandhi
Bunda Teresa, Habib Umar adalah orang-orang yang Simbol mencoba kemanusiaan gak sih, Bib? memberikan kepada siapa saja kebaikannya. Saya kok jadi akhirnya melihat beliau ini bukan lagi simbol satu agama ya, dan bukan simbol agama lagi, tapi simbol kemanusiaan gitu. Kalau saya salah maaf ya, maksudnya. Tapi itu yang saya dapatkan gitu. Betul, kan ini kita cerita berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Iya. heeh. Om Ded ketemu Iya. kemarin, saya juga pernah ke Tarim, Iya. walaupun kunjungan aja, ziarah aja. Habib Mujtaba menjadi muridnya secara langsung selama 16 tahun. Ini kan cerita. Tapi cerita yang dari tadi yang diceritakan oleh Habib adalah kemanusiaan. Iya. Seorang yang mengajarkan kita, menurut saya, menjadi manusia yang baik. Iya. Betul. Urusan agama sendiri-sendiri. Tapi beliau mengajarkan kita menjadi manusia yang baik. Apa? Mengelola waktu. Ya itu kan yang tadi diajarkan kan. Kasih sayang Itu, kepada kasih siapa sayang. saja. Betul. Pemaafan. Tidak berebut untuk perihal materi. Materi. Ini ada cerita unik dari anak beliau, Said Salim. Jadi pernah katanya kami punya tanah, semua dokumennya ada sama kami, tapi ada orang yang mengaku ini tanahnya, masuk ke pengadilan. Habib Umar dengan mudah, yaudah kasih tanah itu. Oke, satu tanah lepas. Ada lagi toko, kayak gitu juga persis. Wah, lama-lama habis dong. Nah, itu dia. Ya makanya saya bilang kan, Persis baru mau kalau memang secara hukum perlu Iya. pakai perspektif hukum, Iya. kayak yang tadi dibilang, bukan berarti wah saya mau mencontoh Habib Umar. Iya. Enggak juga. Bukan begitu. Tapi kan ada konteksnya Ada tadi. konteksnya. Lalu Lalu anaknya bilang, gal abu ya, gal abah. Kalau begini caranya, lama-lama rumah kita diambil orang. Habis. Beliau jawab kayak gini. Pun kalau itu terjadi emang kenapa? Nah, saya malu berhadapan dengan Tuhan nanti. Saya memperebutkan perihal duniawi. Saya malu. Saya tidak mau tercatat pernah memperebutkan perihal yang bersifat duniawi. Rumah diambil orang, kita tidur di mobil. Beliau bilang kayak gitu. Mobil diambil, tidur di jalan. Tapi ini yang menarik. Saya tidak mau nanti di hadapan Tuhan punya kasus duniawi. Artinya ketika soal hukum itu konteksnya duniawi, maka kita hiraukan. Tapi kalau soal hukum itu konteksnya ukhrawi, kita perjuangkan. Ada tanah orang dicuri, dan itu kaitan tentang kezaliman satu kaum, satu kelompok atau satu orang kepada kelompok, kaum atau orang lain, kita harus perjuangkan. ya karena yang diperjuangkan adalah sifat buruk tersebut yang harus dilawan. Yang gitu harus kan, dilawan. Ya. Bukan tapi kalau memang bukan materinya, kadang kan kita sebenarnya Materinya. bukan soal kezalimannya. Bukan Lu materinya. gak apa-apa deh injek-injek gua asal kasih gua duit. Iya. Kan ada yang sebaliknya begitu. Iya, harga diri gua injek-injek asal kasih gua duit. Materinya. Tapi ada orang, nih gua kasih semua asal harga diri gua dan harga diri lu sama-sama tidak ada yang diinjak-injak. Itu kan konteksnya. Keseimbangan lah. Keseimbangan. Makanya kita itu penting mempelajari konteks dari Habib Umar itu secara utuh. Agar tadi gak, lu udah belajar sama gua bertahun-tahun, masa ke-trigger hanya karena satu foto. Habib Umar itu sangat menekankan tentang Ya itu dia menarik. konteks Masa itu. masih kena ya kan, udah tahu gua seperti apa, lu masih percaya. Iya. Jadi Jadi karakternya udah kuat sekali. iya, itu yang mau dibangun itu adalah karakter. Dan beliau sangat, kalau menurut saya Om Ded, sebagai seorang pendakwah muda, sangat menghargai masa muda. Misalnya beliau itu pernah bikin kompetisi sepak bola ya, untuk memfasilitasi bakat-bakat bola anak muda yang di dalamnya kemudian diselipkan dakwah-dakwah oleh beliau. Beliau bikin dakwah melalui aplikasi-aplikasi. Banyak aplikasi-aplikasi yang gila Om Ded. Gue masih punya ide tentang itu. Habib Umar udah punya aplikasinya. Gue pernah nyampein ide ke salah seorang murid beliau, Habib Hamid Al-Ghadri, untuk bikin pola pembelajaran Islam yang utuh berbasis aplikasi. Jadi gak perlu ketemu dengan gurunya. Habib Umar itu ternyata sudah punya. Ya, artinya agama dan teknologi dan masa yang berjalan pun berjalanan bersamaan. Betul. Misalnya kemarin ketika beliau juga ditanya soal seni yang di dalamnya ada musik dan lain sebagainya. Beliau bilang, oh ya saya nonton. Iya. Beliau bilang bahwa nafsu itu sensitif.
gampang ketarik kepada keburukan, gampang ketarik kepada kebaikan. Dan seni itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan sensitivitas nafsu. Maka kalau itu akan membawa kepada kebaikan, lakukan. Iya, tergantung apa yang didengar, tergantung ya. Betul. Saya Dan beliau nonton. memberikan contoh seorang seniman besar di zaman Nabi, seorang penyair besar di sana yang menyampaikan syairnya tentang kecintaan kepada Nabi, hingga kemudian Nabi memuji bahwa Jibril suka kepada syair itu. Maka seni itu akhirnya bisa jadi alat untuk dakwah, dan Habib Umar sangat sensitif kepada hal-hal begitu yang kaitannya dengan anak muda itu. Padahal beliau juga gak muda. Beliau hidup di tempat yang seninya ya segitulah, ditanya gitu seninya gitulah, hadro doang. Tapi beliau punya sensitivitas itu, punya pola pikir yang universal. Universal secara wilayah, universal secara agama, universal secara apapun. Oke. Habib, ini luar biasa, pengalaman luar biasa buat Tapi saya. Om Ded, satu lagi Om Ded. Wah, ini penjebakan. Satu Kalau lagi. udah satu lagi mah jebakan. Saya lihat video Anda itu kan cium tangan Iya, iya. Habib Umar ke hidung sama ke jidat. Iya. Lu sebelumnya pernah cium tangan orang nggak Om Ded? Karena dari tubuh yang kekar, kayaknya kan Anda ini sombong-sombong gimana gitu. Memang sombong. Iya kan. Nah, kalau dari TV kan orang ngelihat Om Ded nih kayak, ini kayaknya nggak akan tunduk. Lu pernah nggak Om Ded? Selain tentunya kayak ke orang tua ya. Kayaknya baru kali ini. Baru ya. Iya. Dan itu Soalnya, dan itu serius, gua dan kayak itu aneh. dan itu refleks. Refleks. Dan itu refleks. Ajib, refleks. Itu refleks. Aneh soalnya. Bentukannya Saya aneh. tahu kan, Om Ded. Iya. Saya berteman Iya. sama Om Ded udah tahunan. Jadi tahu Om Ded. Jadi nggak tahu ya, bagi saya aneh tuh Om Ded nyium tangan dan nggak sekali ke hidung sama ke Iya. jidat. Wah ini kok Dan itu refleks. refleks. Itu refleks. Dan emang Dan saya nggak tahu terasa kenapa. beda. Beda bagi saya. Karena dia orangnya ya Karena saya biasa aja pun kalau misalnya sama siapa yang lebih saya tuakan atau sama Abi atau sama siapa ya saya nunduk. nunduk Tetap, aja ya, kan. Iya, ke Habib Jindan kan Iya, kemarin iya. nunduk aja. Ini cium tangan. Karena saya kenal, karena Iya. kan Om Ded ini punya satu. Itu gak ada yang tahu kecuali Habib. Iya. Saya punya, Om Ded ini kan punya satu Dan hal maaf ya Habib ya, yang, saya bahkan nggak tahu kalau pada saat itu juga divideokan soalnya. iya, karena yang ngevideoin kan Bukan kita. Bukan saya, bukan Om Ded, Iya. bukan siapa-siapa. Tiba-tiba ada aja Ada. dalam video itu kan. Tadi kan Habib ada satu hal. Ya satu hal yang saya tahu persis, Om Ded ini punya apa ya, semacam sombong lah pokoknya. Insyaallah. Tapi tenang, Anda fitness didukung berarti sama Habib Umar Iya, kan. Habib Umar pro kepada olahraga. Iya betul. Kemarin kan juga pada saat ngomong lanjutkan kata Habib Umar gitu Iya. sambil senyum. Jadi kan lanjutkan sombongan ini. Bukan. Tapi Habib, terima kasih. Sampaikan salam saya juga buat Habib Jindan. Iya. Buat pengalaman yang luar biasa juga. Saya juga masih kaget kenapa tiba-tiba dipanggil gitu kan. Dan ini satu hal, podcast ini menurut gua agak beda karena kita kesini lantaran diundang sama Om Ded. Om Ded pengen cerita tentang pengalamannya Habib Umar, tapi gak ada temennya ngajak saya ngajak Habib Mujtaba karena saya bukan muridnya. Cuman orang yang mencintai beliau, Habib Umar dan Habib Mujtaba yang bisa cerita banyak, makanya saya ajak. Dan kita juga minta izin ke Habib Jindan. Jadi menurut gua ini podcast yang agak beda sih, karena begitu cepat tapi begitu tepat. Ya. Pakai izin dulu, diundang juga, dan Itu emosional aja semuanya emosional, kan. dan itu spiritual kejadiannya juga. bukan direncanakan nanti minggu depan atau bulan depan atau Baru semalam. Baru semalam. Saya kabari Habib Mujtaba semalam. Om Ded kabari kemarin. ya. Saya izin Rip sama Said Salim bin Omar. Bahkan Iya, dari langsung. putra Habib Umar langsung yang menyuruh datang ke sini. untuk kesini. Iya. Jadi tolong Anda setelah ini jangan aneh-aneh Anda. Anda kok ngasih bebannya. Anda. Kayaknya Habib Umar aja nggak ngomong gitu.
Emang ya? Iya loh. Emang Iya. pencintanya kadang lebih tengil dari yang dicintai. Iya kan? Iya benar. Tapi itu benar. Tuhan yang memaafkan Nah, hambanya ya. apanya? Anda. Iya. Iya, kayak Nabi Ibrahim pernah nggak ngasih makan orang karena ateis, ditegur sama Tuhan. Dia aja hidup terus sampai sekarang karena gua kasih makan terus. Lu atas nama gua nggak mau ngasih makan sekali doang. Iya, kadang emang. Aduh, Habib Jafar. Terima kasih, Om Ded. Terima kasih banyak semuanya pengalamannya. Ini luar biasa. Habib mau coba, terima kasih banyak. Sama-sama. Om. Apa Habib apa Om Ded? Mau coba. Salah. Spelling jarang baca kitab Spellingnya suci ini ya. begini memang. Spellingnya apa? Mujtaba. Mujtaba. Coba. Lu memang ngaji lagi ya, ngaji. Emang di kajian ada tulisan mujtaba. Ya, enggak dari Ayo, Anda itu ayo. keselimpat omongannya memang menunjukkan Anda itu newbie yang terus di zona nyaman newbie. Nggak bergerak dari newbie. Anda manggil nama saya Deddy Corbuzier aja masih salah kok. Oh iya. Iya, jadi kampus Ya ya. udah kita punya teman masing-masing, Bib. Iya, benar. Tapi Habib, terima kasih banyak ya, Bib. Sama-sama, Om Ded. Terima kasih Sama-sama. banyak. It's an honor, it's a pleasure, dan pengalaman yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan pertemuan itu bukan hanya sebagai pertemuan. Buat saya udah jelas bukan hanya sebagai pertemuan. Buat saya itu Kemesraan ya. Om. kemesraan yang luar biasa, kesempatan yang selama ini aja saya nggak berpikir bisa gitu. Ternyata kalau Anda kan ketemu terus, kalau saya tidak, Ya. kita tidak ya. Secara kan kalau kita kan sama-sama Habib ya. Iya, kayak. Habib tuh bisa, Itu kan kayak semacam circle Oh, iya, 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 Habib yang tiba-tiba Anda masuk tuh. iya. Lumayan circle Anda lumayan sekarang. Iya, betul. Iya kan? Makasih loh. Tapi terima kasih sekali lagi, terima kasih. Terima kasih, Om Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.